Pernah nggak sih Anda kepikiran soal nasib jutaan tenaga honorer yang ada di Indonesia? Nah, baru-baru ini ada kebijakan baru yang keluar, dan hari ini kita akan bedah tuntas apa artinya. Ini bisa jadi sebuah perubahan besar loh, sebuah babak baru buat para pegawai publik kita. Betul sekali. Pertanyaan ini, gimana nasib pegawai non-ASN, udah menggantung bertahun-tahun lamanya. Ketidakpastian soal status, soal karir, soal masa depan itu udah kayak jadi makanan sehari-hari buat mereka yang udah lama banget mengabdi. Dan inilah yang digadang-gadang jadi jawabannya. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dokumen inilah yang diharapkan bisa jadi titik terang untuk mengurai benang kusut status para tenaga honorer di Indonesia. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari akar masalahnya, yaitu dilema tenaga honorer. Terus kita kenalan sama solusi barunya, PPK Paruh Waktu. Kita juga bakal cari tahu siapa aja sih yang berhak, terus gimana prosesnya, aturan mainnya apa aja, dan yang paling penting apa dampaknya buat kita semua. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita coba pahami dulu ya, jalan panjang dan berliku yang selama ini harus dihadapi oleh para staf non-ASN. Coba deh kita bayangin, ada jutaan guru, perawat, staf administrasi. Mereka ini kan tulang punggung layanan publik kita ya. Mereka kerja setiap hari, tapi status mereka itu seringkali menggantung. Nggak ada jaminan karir yang jelas. Nah, inilah dilema besar yang coba dijawab sama kebijakan baru ini. Nah, setelah kita paham masalahnya, yuk kita lihat solusi yang ditawarkan pemerintah. Kenalan dulu sama status baru yang namanya PPK Paruh Waktu. Jadi, apa sih PPK Paruh Waktu itu? Simpelnya gini, ini adalah sebuah kategori ASN yang baru. Kata kuncinya ada dua. Pertama, mereka diangkat lewat perjanjian kerja, jadi bukan pegawai tetap. Kedua, upahnya disesuaikan sama kemampuan anggaran instansi masing-masing. Intinya sih, ini cara pemerintah buat ngasih mereka status resmi. Tujuannya itu jelas dan ada tahapannya. Yang pertama, membereskan status non-ASN yang selama ini abu-abu. Kedua, dengan status yang jelas, peran dan tanggung jawab mereka jadi lebih pastikan. Nah, harapannya di ujung jalan kualitas layanan publik untuk kita semua jadi ikut meningkat. Sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu sama banyak orang nih. Siapa aja sih yang berhak dapat status baru ini? Oke, perhatikan baik-baik ya, karena syaratnya ini spesifik banget. Pertama, dan ini hukumnya wajib, nama Anda harus sudah terdaftar di database BKN, nggak bisa ditawar. Kedua, ini adalah jalur khusus buat mereka yang udah berjuang ikut seleksi ASN 2024, baik itu CPNS maupun PPPK, tapi sayangnya belum berhasil lolos atau belum dapat formasi. Lalu, mereka ini bakal ditempatkan di mana? Fokusnya itu ada di garda terdepan pelayanan publik, mulai dari para guru di sekolah-sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas, sampai tenaga teknis yang memastikan semuanya berjalan lancar. Ini adalah posisi-posisi vital yang dampaknya itu langsung kita rasakan sehari-hari. Oke, setelah kita tahu siapa yang berhak, sekarang kita lihat gimana proses pengangkatannya. Tenang aja, kita akan coba bedah alur birokrasinya sesederhana mungkin. Prosesnya ini bisa dibilang cukup to the point. Coba lihat alurnya di sini. Dimulai dari usulan kebutuhan oleh instansi, terus ditetapkan sama menteri. Nah, setelah itu semuanya harus gerak cepat. Instansi cuma punya waktu maksimal 7 hari untuk mengajukan NIP ke BKN, dan BKN juga punya waktu 7 hari untuk menerbitkannya. Adanya tenggat waktu yang ketat ini nunjukin kalau ada niat serius untuk percepatan. Oke, status baru tentu datang dengan aturan main yang baru juga dong. Mari kita lihat gimana sih realitas pekerjaan sebagai seorang PPPK paruh waktu ini. Nah, ini dia. Ini mungkin poin yang paling ditunggu-tunggu dan paling melegakan. Aturan ini menjamin kalau upah yang diterima itu tidak akan lebih rendah dari yang mereka terima waktu masih jadi tenaga honorer. Ini semacam jaring pengaman finansial yang krusial banget. Kalau untuk kontrak kerjanya, standarnya adalah 1 tahun. Perjanjian kerja ini mulai dihitung sejak tanggal pengangkatan resmi. Ini ngasih kerangka waktu yang jelas ya, meskipun tentu saja ini juga memunculkan pertanyaan, terus setelah 1 tahun gimana? Tentu saja, status baru ini juga datang sepaket dengan tanggung jawab baru. Sebagai bagian dari keluarga besar ASN, seorang PPPK paruh waktu punya kewajiban untuk setia pada negara, taat hukum, menjaga etika, dan yang penting banget, harus netral dari politik praktis. Ini adalah paket lengkap dari seorang abdi negara.
Jadi setelah kita lihat semua detail teknisnya, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya arti dari semua ini? Intinya, kebijakan ini itu ibarat sebuah jembatan. Ya, seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah jembatan yang menghubungkan lautan ketidakpastian para tenaga honorer menuju ke daratan yang lebih pasti sebagai bagian dari ekosistem ASN. Ini adalah pergeseran dari status yang tak terlihat menjadi status yang diakui secara resmi oleh negara. Dan pada akhirnya, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah skema PPPK paruh waktu ini adalah solusi finalnya? Atau jangan-jangan ini baru langkah awal dari sebuah reformasi birokrasi yang jauh lebih besar lagi? Yah, cuma waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.